Gadis itu sedang menulis buku diarinya tentang kesulitan hidupnya, termasuk tentang neneknya dan bangkrutnya bisnis ayahnya. Setelah itu, ayahnya ingin pinjam uang untuk membayar gaji karyawannya tetapi diabaikan. Sementara itu, ketika waktu sarapan, adiknya terus memainkan makanannya sambil melotot ke arah bibi pengasuhnya itu dan tiba-tiba dia memukul piringnya dengan garpu sampai keras. Setelah itu, adiknya terbangun dan suara memanggilnya untuk ke kamar neneknya dan melihat kejadian aneh itu yang ternyata itu hanya mimpi buruk dan gadis itu pun menemaninya untuk tidur di sebelahnya. Setelah itu, ayahnya mendapat pinjaman uang dari temannya. Tiba-tiba dia melihat adiknya itu masuk ke lubang kuburan dan bergegas pergi ke sana dan itu hanya mimpi buruk. Pada paginya, adiknya membuka stop kontak dengan obeng dan gadis itu terbangun dan langsung menghampiri adiknya dan adiknya langsung pingsan. Setelahnya bibi pengasuhnya itu memblender gigi dan dipandang buruk oleh adiknya hingga membuangnya ke bak mandi ibunya sampai ibunya histeris ketika mandi. Setelah itu, ibunya melihat neneknya sedang muntah darah dan ketika ke kamarnya lagi ternyata neneknya sudah tidur nyenyak dan keanehan pun terjadi. Setelah itu, ibunya mengunjungi sebuah pintu dan penasaran pintu tersebut ruangan apa dan tiba-tiba hal mengejutkan datang padanya. Setelahnya di kamar mandi, adiknya terus melototi bibi pengasuh itu. Kemudian, ibunya bertanya kepada ayahnya tentang pintu itu dan ayahnya pun juga penasaran dengan pintu itu sampai bertanya ke bibi pengasuh itu. Gadis itu terbangun dan mendengar suara aneh di lemari itu, yang ternyata adiknya, sampai diteror juga oleh hal mengerikan. Ayahnya bersikeras membuka pintu itu dan akhirnya kejadian mengerikan pun terjadi kepadanya. Setelah itu, ibunya sedang menelpon bibinya dan ibunya membakar beberapa kertas hingga telur itu pun jatuh dan pecah sampai mengagetkannya. Setelahnya dia melihat rambut keluar dari karpet itu dan teror hantu pun membuatnya langsung histeris. Setelahnya ayahnya meminta bibi pengasuh itu keluar dari kamar neneknya dan langsung mencekik neneknya yang kebetulan itu hanyalah ilusi. Gadis itu terbangun dari tidurnya dan diajak untuk makan bersama keluarga, tetapi gadis itu takut dan hanya mengintipnya saja. Paginya, ayahnya melihat bibi pengasuh itu dan langsung membututinya ke suatu tempat. Adiknya sedang berdiam diri di tepi kolam kosong dan gadis itu menghampirinya untuk memintanya masuk ke dalam rumah. Setelah itu, bibi pengasuh itu membuka semuanya kepada ayahnya bahwa dia sebenarnya adalah seorang dukun dan juga menceritakan kejadian tragis kakeknya. Setelahnya, bibi pengasuh itu tiba-tiba diganggu makhluk aneh dan berujung meninggal. Ayahnya mendatangi kamar neneknya dan tiba-tiba perilakunya berubah. Dimulai dia membangunkan anak-anaknya untuk ke basement sampai ibunya juga hingga ibunya histeris melihat anak-anaknya disekap di basement itu. Setelah itu, mereka histeris terus-menerus karena disekap di basement itu oleh ayahnya dan datanglah pria asing untuk membasmi jin pengganggu itu. Setelah itu, pria itu menginterogasi neneknya yang dirasuki jin dengan cara dipaksa. Setelahnya, pria itu membasmi jin itu di dunia lain dengan berhasil dan neneknya pun meninggal. Beberapa saat kemudian, mereka berbahagia berpiknik di tengah hutan layaknya sebuah keluarga cemara.